Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Orang ini, kenapa dia jago banget main zither? Fei Yuyan bergumam dalam hati setelah sesi latihan mereka berakhir. Kami memainkan lebih dari 100 lagu, dan saya membuat kesalahan untuk sepertiga di antaranya. Tetapi, orang ini tidak hanya berhasil mengulang lagu-lagu saya setelah mendengarnya sekali, tetapi dia bahkan melakukannya dengan sempurna tanpa kesalahan sedikit pun. Bagaimana mungkin itu terjadi? Biasanya, seseorang tidak akan bisa menemukan kesalahan dalam sesuatu yang tidak mereka kenal. Jadi wajar untuk berasumsi bahwa Yuan tidak akan bisa menemukan kesalahannya karena dia belum pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Namun, ternyata bukan itu masalahnya. Dan yang mengejutkan Fei Yuyan, Yuan berhasil mertukannya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali saya memainkan alat musik selama ini tanpa banyak istirahat. Rasanya sangat menyegarkan, kata Yuan sambil menyeka keringat di dahinya dengan ekspresi puas di wajahnya. Kau pernah bermain? Fei Yuyan menatapnya dengan mata lebar, lalu melanjutkan, kukira kau baru belajar memainkan kecapi. Yuan mengangguk dan berkata, Mening, saya masih baru dalam memainkan kecapi. Pertama kali saya mendengar tentang kecapi adalah di Pavilion Naga hampir seminggu yang lalu. Apalagi saya belum pernah menyentuhnya. Namun, saya bukan orang baru dalam musik, karena saya pernah memainkannya secara profesional. Adapun instrumen-instrumen lainnya, sebagian besar tidak seperti kecapi. Apa maksudmu dengan memainkannya secara profesional? Tanya Fei Yuyan sambil mengangkat alisnya dengan bingung. Karena konsep musisi profesional bukanlah hal yang umum di dunia kultivasi ini. Itu terjadi ketika saya memainkan instrumen tertentu di atas panggung di hadapan puluhan ribu orang, terkadang bahkan jutaan orang. Jelas Yuan singkat. Apa bedanya dengan apa yang akan kita lakukan di kompetisi nanti? Pasti akan ada ratusan ribu orang yang menontonmu, tanya Fei Yuyan. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, satu-satunya perbedaan adalah ini bukan kompetisi, hanya ada kau dan penonton, dan ini hampir seperti rutinitas, karena kita berkeliling dunia. Apa? Keliling dunia untuk memainkan musik bagi orang-orang? Aku tidak mengerti apa yang akan kau dapatkan dari itu, selain reputasi. Karena itu terdengar seperti buang-buang waktu bagiku. Fei Yuyan mengangkat bahu. Bepergian keliling dunia terdengar sangat memakan waktu, dan sebagai seorang kultivator, rasanya merepotkan untuk bepergian keliling dunia hanya untuk memainkan musik bagi orang lain, meskipun dia menyukai alat musik kecapi. Di tempat asalku, wilayahnya tidak seluas dunia kultivasi, jadi berkeliling dunia bukanlah hal yang gila seperti kedengarannya. Ngomong-ngomong, kamu berasal dari mana? Fei Yuyan menyadari kesempatan ini untuk menanyakan latar belakangnya, dan langsung bertanya tanpa meragukan. Aku berasal dari sebuah negeri yang jauh bernama Bumi, kata Yuan dengan ekspresi tak acuh di wajahnya. Bumi? Belum pernah dengar tempat seperti itu. Fei Yuyan bertanya-tanya dalam hati, tempat seperti apa ini? Dan apakah tempat ini berada di surga bawah atau di suatu tempat di langit atas? Bagaimana dengan keluargamu? Tanyanya kepadanya beberapa saat kemudian. Keluarga saya, mereka hanyalah orang biasa dan musisi, kata Yuan. Musisi? Jadi kau berasal dari keluarga musisi? Gumam Fei Yuyan dengan suara linglung. Pantas saja, dia begitu berbakat memainkan kecapi, karena tampaknya dia berasal dari keluarga yang ahli dalam musik. Tentu saja, Fei Yuyan tidak tahu bahwa orang tua Yuan adalah manusia biasa, dan mereka belum pernah berkultivasi sebelumnya. Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan bereaksi jauh berbeda. Setelah berbicara lebih lama dengan Yuan, Fei Yuyan berdiri dan berkata, "Di mana kamar mandinya? Aku mau mandi." Itu di sana." Yuan menunjuk ke sebuah ruangan tertentu di gedung itu tanpa terlalu banyak berpikir. Fei Yuyan mengangguk dan berkata, "Aku akan segera balik." Yuan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya akan terus berlatih memainkan kecapi sebentar lagi." Maka Fei Yuyan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan keringat yang terkumpul saat Yuan memainkan kecapi, membuat Fei Yuyan menghabiskan lebih banyak waktu di kamar mandi daripada yang diperkirakan karena dia tanpa sengaja larut dalam penampilan Yuan. Posisi ketiga pasti bisa diraih jika aku punya seseorang seperti dia sebagai pasanganku. Fei Yuyan mengepalkan tangannya erat-erat dengan motivasi dan kegembiraan terlihat di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Fei Yuyan kembali ke ruang tamu dengan penampilan yang segar, tampak lebih seperti peri dari sebelumnya. Sekarang kamu bisa menggunakan kamar mandi, katanya kepada Yuan. Yuan mengangguk dan berkata,
Kalau begitu, saya akan terus berlatih memainkan kecapi sebentar lagi. Maka Fei Yuyan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan keringat yang terkumpul. Saat Yuan memainkan kecapi, membuat Fei Yuyan menghabiskan lebih banyak waktu di kamar mandi daripada yang diperkirakan karena dia tanpa sengaja larut dalam penampilan Yuan. Posisi ketiga pasti bisa diraih jika aku punya seseorang seperti dia sebagai pasanganku. Fei Yuyan mengepalkan tangannya erat-erat dengan motivasi dan kegembiraan terlihat di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Fei Yuyan kembali ke ruang tamu dengan penampilan yang segar. Tampak lebih seperti peri dari sebelumnya. Sekarang kamu bisa menggunakan kamar mandi, katanya kepada Yuan. Yuan mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya akan terus berlatih memainkan kecapi sebentar lagi. Maka Fei Yuyan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan keringat yang terkumpul. Saat Yuan memainkan kecapi, membuat Fei Yuyan menghabiskan lebih banyak waktu di kamar mandi daripada yang diperkirakan karena dia tanpa sengaja larut dalam penampilan Yuan. Posisi ketiga pasti bisa diraih jika aku punya seseorang seperti dia sebagai pasanganku. Fei Yuyan mengepalkan tangannya erat-erat dengan motivasi dan kegembiraan terlihat di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Fei Yuyan kembali ke ruang tamu dengan penampilan yang segar. Tampak lebih seperti peri dari sebelumnya. Sekarang kamu bisa menggunakan kamar mandi, katanya kepada Yuan. Yuan mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya akan terus berlatih memainkan kecapi sebentar lagi. Maka Fei Yuyan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan keringat yang terkumpul. Saat Yuan memainkan kecapi, membuat Fei Yuyan menghabiskan lebih banyak waktu di kamar mandi daripada yang diperkirakan karena dia tanpa sengaja larut dalam penampilan Yuan. Posisi ketiga pasti bisa diraih jika aku punya seseorang seperti dia sebagai pasanganku. Fei Yuyan mengepalkan tangannya erat-erat dengan motivasi dan kegembiraan terlihat di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Fei Yuyan kembali ke ruang tamu dengan penampilan yang segar. Tampak lebih seperti peri dari sebelumnya. Sekarang kamu bisa menggunakan kamar mandi, katanya kepada Yuan. Yuan mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya akan terus berlatih memainkan kecapi sebentar lagi. Maka Fei Yuyan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan keringat yang terkumpul. Saat Yuan memainkan kecapi, membuat Fei Yuyan menghabiskan lebih banyak waktu di kamar mandi daripada yang diperkirakan karena dia tanpa sengaja larut dalam penampilan Yuan. Jika pria lain berada di posisi Yuan saat ini, mereka pasti akan membiarkan Fei Yuyan tinggal di tempat tinggal mereka tanpa ragu-ragu meskipun mereka akan diusir dari sekte keesokan harinya. Fei Yuyan kemudian berbicara dengan sedikit cemberut di wajahnya. Buku peraturan itu sudah ketinggalan zaman. Buku itu dibuat ribuan tahun yang lalu dan tidak ada seorang pun kecuali beberapa orang yang benar-benar mengikutinya lagi, terutama murid-murid pengadilan dalam. Selain itu, sebagai murid inti, saya memiliki lebih banyak kebebasan di sekte ini. Dengan kata lain, saya hampir bisa melakukan apapun yang saya inginkan tanpa batasan, selama itu tidak mempengaruhi sekte. Dan saya sangat ragu bahwa tinggal serumah dengan murid laki-laki akan mempengaruhi sekte ini dengan cara apapun. Oleh karena itu, Anda bisa mengabaikannya saja. Meskipun kau mengatakan itu, kurasa akan lebih baik jika kita meminta izin dari salah satu tetua sekte, karena kita tidak pernah bisa terlalu aman, atau kita mungkin akan menyesalinya di masa depan. Aku mengenal beberapa dari mereka, jadi aku bisa bertanya kepada mereka. Yuan tiba-tiba mengambil slip Giok tetua X1 dan mengaktifkannya menggunakan energi spiritualnya. Senior X1, apakah Anda bisa mendengar saya? Yuan berbicara kepada gulungan Giok itu. Sementara itu, duduk di belakang mejanya di dalam ruang tinggalnya, tetua X1 merasakan slip Giok di jubahnya bergetar, membuatnya berhenti bekerja dan melihatnya. Hah? Murid Yuan? Apa sesuatu terjadi padanya? Tetua X1 mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir di wajahnya, bertanya-tanya apa yang telah Yuan lakukan kali ini. Senior X1, apakah Anda bisa mendengar saya? Saya harap saya tidak mengganggu Anda. Suara Yuan terdengar dari gulungan Giok beberapa saat kemudian. Ya, aku bisa mendengarmu. Apa yang terjadi? Tanya tetua X1 kepadanya. Baiklah. Yuan kemudian menjelaskan situasinya kepada tetua X1 yang membuatnya sangat terkejut. Apa-apaan ini? Murid inti Fei? Apa yang dia lakukan di rumahnya? Dan mengapa mereka tinggal bersama? Jangan bilang mereka... Tetua X1 menatap gulungan Giok itu dengan mata lebar penuh keterjukatan. Ngomong-ngomong, kira-kira dia bisa tinggal di sini? Paling lama hanya seminggu. Yuan bertanya lagi kepadanya setelah itu. Aku tidak melihat masalahnya. Tetua X1 berkata dengan suara kaku setelah berdeham, dan dia melanjutkan. Apapun yang kalian lakukan di dalam,
usahakan tetap berada di dalam rumah. Hah? Aku mengerti, kata Yuan terdengar sedikit bingung dengan ucapan tetua X1. Setelah Yuan mengakhiri komunikasi, tetua X1 bersandar di kursinya dan menghela nafas. Aku sudah menyuruhnya untuk bersikap tenang untuk sementara waktu, dan dia malah membawa seorang murid perempuan ke rumahnya, bahkan ingin membiarkannya tinggal di sana selama seminggu penuh, dan murid ini bahkan adalah murid inti. Nah, aku tidak bisa menyalahkan pria itu. Orang-orang bertalenta seperti dia akan menarik perhatian wanita semudah bernafas. Setelah hening sejenak, tetua X1 mengambil gulungan jiok lain sebelum mengaktifkannya dan berbicara kepadanya. Cucuku, dapatkah kau mendengarku? Beberapa saat kemudian, suara Suan Wuhan yang mengantuk terdengar. Ada apa, kakek? Aku tidak berencana kembali ke sekte sampai minggu depan meskipun kau memohon padaku. Tetua X1 menghela nafas dan berkata, ini tentang murid Yuan. Oh, Yuan, bagaimana kabarnya di sekte? Tidak ada yang mengganggunya kan? Suara Suan Wuhan langsung terdengar jauh lebih bersemangat setelah mendengar nama Yuan. Ya, dia baik-baik saja. Bahkan dia sangat baik sampai-sampai berhasil membujuk seorang murid inti untuk tinggal di rumahnya selama seminggu penuh. Jika kau terus bermalas-malasan di rumah, seseorang pasti akan merebut Yuan sebelum kau bisa melakukan apapun. Dan dengan bakatnya yang luar biasa, akan ada beberapa pesaing yang sangat kuat. Apa? Suara Suan Wuhan berkejut, seolah-olah dia baru saja mendengar sesuatu yang mustahil. Benarkah itu, kakek? Siapakah murid inti ini? Suara Suan Wuhan yang jelas-jelas panik bergema dari gulungan jiok itu, menyebabkan gulungan itu bergetar. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dia meminta izin kepadaku untuk mengizinkan seorang murid perempuan tinggal di tempat tinggalnya selama seminggu. Adapun alasannya, aku tidak tahu, karena aku tidak bodoh untuk bertanya. Tetua X1 berbohong dengan wajah datar, karena dia tahu betul bahwa Fei Yuyan yang berada di rumah Yuan. Dan kau setuju? Kenapa kau melakukan sesuatu seperti itu, kakek? Seru Suan Wuhan. Apalagi yang harus aku lakukan? Menolak. Ini adalah murid inti dan murid Yuan yang kita bicarakan. Aku mungkin adalah seorang tetua agung, tapi ada beberapa hal yang bahkan aku pun tidak bisa kendalikan, terutama jika itu murid Yuan. Setelah hening sejenak, tetua X1 bertanya, nah, apakah kau merasa ingin kembali ke sekte sekarang? Aku akan kembali dalam 3 hari, jawab Suan Wuhan beberapa saat kemudian dengan suara tegas. 3 hari? Banyak hal bisa terjadi dalam 1 malam, apalagi 3 hari, cucuku. Tetua X1 berkata berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa terbahak-bahak karena menggoda Suan Wuhan. Baiklah, aku akan kembali sekarang juga. Oke, aku pergi dulu ya. Gulungan jiok itu menjadi tak bernyawa setelah Suan Wuhan mengakhiri komunikasi dengan tetua X1. Gadis kecil yang bodoh. Tetua X1 menggelengkan kepalanya sambil memasukkan kain jiok itu ke dalam jubahnya. Sementara itu, Yuan berkata kepada Fei Yuyan dengan senyum polos di wajahnya. Sekarang kita sudah mendapat izin, kamu bisa tinggal di sini tanpa melanggar aturan sekte. Kau benar-benar, aku tidak tahu harus berkata apa. Fei Yuyan menggosok matanya seperti orang yang kelelahan. Bagaimanapun, sekarang kita sudah mendapat izin. Aku akan tinggal di sini sampai pertandingan selesai, kata Fei Yuyan kepadanya dengan suara sedikit marah, jelas tidak senang dengan cara Yuan mengatasi situasi ini. Namun ngomong, aku tidak akan berada di sini malam ini dan akan kembali besok pagi. Yuan tiba-tiba berkata kepadanya sambil pergi mencari kamar yang kosong. Apa? Mau kemana kau sampai harus bermalam di luar? Tanya Fei Yuyan sambil mengangkat alisnya. Aku tidak akan pergi kemana-mana, aku hanya tidak akan tersedia sampai pagi. Yuan menjawab dengan cepat dengan nada agak aneh, lalu meninggalkan tempat itu untuk mencari kamarnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Fei Yuyan menetap di kamar yang hanya berjarak 2 pintu dari kamar Yuan. Kita akan mulai latihan besok pagi saat matahari terbit. Selamat malam dan istirahat yang cukup, karena kita akan berlatih lebih keras lagi besok, kata Fei Yuyan kepada Yuan sebelum masuk ke kamarnya. Namun, Fei Yuyan tidak bisa tidur seperti biasanya, karena ini adalah pertama kalinya dia tidur dengan orang lain di gedung yang sama setelah menjadi murid pengadilan dalam, apalagi dengan murid laki-laki. Sebenarnya, ini adalah kali pertama dia menginap di rumah seorang pria, dan dia tidak pernah menyangka bahwa rumah itu milik seorang murid pengadilan luar. Sementara itu, setelah kembali ke kamarnya, Yuan keluar dari akunnya untuk malam itu dan menunggu Yuro pulang dari sekolah.
Setelah makan malam disajikan dan Yuro menyikat giginya, Yuan melanjutkan untuk menghabiskan sisa malam dengan berlatih kultivasi. Namun, di dalam ruang kultivasi daring, hanya 1 jam setelah Yuan keluar, Xuan Wuhan muncul di luar kuil inti naga dengan cemberut kesal di wajahnya, tampak seperti seseorang yang kedamaiannya terganggu. Saudari senior Xuan, selamat datang kembali. Para penjaga yang berdiri di pintu masuk sekte segera membungkuk kepada Xuan Wuhan, yang bukan hanya murid inti, tetapi juga cucu tetua Agung Xuan, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia sama terkenal atau bahkan lebih populer daripada Fei Yuyan. Namun Xuan Wuhan mengabaikan penjaga itu dan langsung masuk ke dalam sekte. Para penjaga menoleh menatapnya dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan mereka bertanya-tanya dalam hati apa yang telah terjadi sehingga membuatnya tampak begitu marah, karena mereka belum pernah melihatnya bertindak seperti itu sebelumnya. Selamat kembali dari liburanmu, kakak senior Xuan. Salam, peri Xuan. Bagaimana liburanmu, kakak senior Xuan? Kuharap kau menikmatinya, karena kau memang pantas mendapatkannya. Hampir setiap murid di halaman luar mengenali Xuan Wuhan dan menyapanya begitu mereka melihatnya. Dan bahkan jika para murid tidak mengenali wajahnya, mereka mengenali seragamnya yang hanya boleh dikenakan oleh murid inti. Jadi mereka tetap menyapanya dengan hormat. Terima kasih, jawab Xuan Wuhan dengan acuh tak acuh sebelum berjalan pergi dengan langkah lebar, membuat para murid itu tercengang. Apakah sesuatu terjadi pada peri Xuan? Dia biasanya ceria dan mudah didekati, tetapi hari ini dia bersikap sangat berbeda. Mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi selama liburannya. Tunggu sebentar, kukira peri Xuan tidak akan kembali ke sekte selama seminggu lagi. Mungkin itu ada hubungannya dengan perilakunya. Pasti itu dia. Ku penasaran apakah ini berhubungan dengan apa yang terjadi belum lama ini di Menara Ikan Mas Melompat Gerbang Naga. Mungkin mereka sedang mengumpulkan semua murid inti untuk sebuah pertemuan. Apakah kita sudah mengetahui identitas murid yang berhasil melewati semua 100 lantai di menara itu? Tidak, belum. Para tetua sekte tidak mengatakan apa-apa, tapi itu karena mereka juga tidak tahu apa-apa. Setidaknya itulah yang kudengar ketika aku bertanya kepada beberapa dari mereka. Bahkan para tetua sekte pun tidak mengetahui situasinya. Situasi ini pasti lebih rumit dari yang kita duga. Coba pikirkan, ini adalah pertama kalinya seseorang berhasil menyelesaikan semua 100 lantai di menara ini, dan bahkan pendiri hanya mampu menyelesaikan 99 lantai, karena gagal di lantai terakhir. Aku ragu sekte akan bersedia mengungkapkan bakat seperti itu kepada seluruh dunia, tepat sebelum Alamid. Oh benar, Alamid sudah di depan mata ya. Aku tidak sabar menunggu turnamen tahun ini. Aku mendengar desas-desus bahwa sekte-sekte elit lainnya juga menerima beberapa anak ajaib kultivasi. Benarkah? Aku penasaran bagaimana nasib mereka melawan murid-murid kita. Apakah perlu menanyakan itu? Tentu saja, murid-murid kita tidak akan kalah. Kukira... Beberapa saat kemudian, Xuan Wuhan tiba di daerah di mana Yuan tinggal dan mencari bangunan nomor 70. Sementara itu, Min Li yang sedang bersiap tidur memperhatikan kemunculan Xuan Wuhan dari jendelanya. Bukankah itu cucu tetua Agung Xuan? Apa yang dia lakukan di sini? Gumam Min Li pada dirinya sendiri, sambil berusaha mengamati Xuan Wuhan dari jendela tanpa disadari. Setelah menemukan targetnya, Xuan Wuhan mendekati bangunan nomor 70 dan mengetuk pintu setelah melangkah ke ambang pintu. Namun, ketika tak seorang pun menjawab pintu bahkan setelah semenit, Xuan Wuhan mengetuknya lagi, kali ini dengan lebih keras. Jangan bilang mereka sudah mulai melakukan itu. Tangis Xuan Wuhan dalam hati, merasa tidak nyaman di seluruh badannya karena suatu alasan. Yuan, apa kau di dalam? Xuan Wuhan mengetuk pintu sambil berteriak keras, terdengar sedikit putus asa. Ini aku, Xuan Wuhan. Cepat buka pintunya. Namun sayangnya, Yuan sudah lama keluar dari permainan dan tidak akan bisa mendengar suaranya, tidak peduli seberapa keras dia berteriak. Namun ceritanya berbeda bagi Fei Yuyan, yang baru saja dengan susah payah tertidur
dan ketukan terus-menerus dari Xuan Wuhan akhirnya membangunkannya. Sialan, orang seperti apa yang mengetuk pintu sekeras ini selarut malam, padahal aku sudah berhasil tidur. Fei Yuyan segera turun dari tempat tidur dan pergi ke bawah sebelum membuka pintu dengan gelisah. Siapa yang menggonggong sekeras ini di tengah malam? Kau ini anjing atau apa? Sebutkan namamu. Fei Yuyan berbicara dengan suara marah sambil membuka pintu. Siapa yang kau sebut anjing? Aku Xuan Wuhan, seorang murid inti. Jawab Xuan Wuhan menanggapi ucapan Fei Yuyan. Murid Xuan. Mata Fei Yuyan membelalak karena kaget ketika melihat wajah familiar Xuan Wuhan berdiri tepat di depannya. Dan dia melanjutkan, "Apa yang kamu lakukan di sini larut malam begini?" Murid Fei? Mata Xuan Wuhan juga membelalak karena keterjutan ketika melihat wajah familiar. Lalu ia melihat nomor bangunan untuk memastikan bahwa ia tepat di tempat yang tepat. Namun ia tiba-tiba teringat bahwa mereka saat ini berada di halaman luar. Bahkan jika ini bukan gedung Yuan, apa yang dilakukan seorang murid inti seperti Fei Yuyan di sini? Kau, ini rumah murid Yuan kan? Xuan Wuhan memutuskan untuk bertanya kepadanya. Fei Yuyan langsung berkeringat dingin dan dia menatap Xuan Wuhan dengan ekspresi gugup di wajahnya, jelas ragu untuk mengatakan kebenaran. Namun karena Xuan Wuhan menyebut nama Yuan, Xuan Wuhan pasti memiliki hubungan dengannya, jadi tidak mungkin dia berbohong dalam situasi ini. Ya, ini rumah murid Yuan, jawab Fei Yuyan setelah beberapa saat hening karena canggung. Lalu setelah beberapa saat hening karena saling canggung, Xuan Wuhan berbicara. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, apa yang Anda lakukan di rumah murid lain selarut malam ini? Dan dia adalah seorang murid laki-laki pula. Namun Fei Yuyan tidak menjawab pertanyaannya, dan malah bertanya, "Aku bisa menanyakan hal yang sama kepadamu. Mengapa kau mencari murid Yuan selarut malam ini? Kukira kau tidak akan kembali ke sekte selama seminggu lagi." Xuan Wuhan sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Baiklah, jadwalku telah berubah. Dan aku telah kembali sekarang. Oke? Adapun alasan mengapa aku di sini, aku adalah orang yang memperkenalkan Yuan ke kuil inti naga. Tentu saja, aku ingin melihat bagaimana keadaannya di sekte setelah aku kembali." "Apa? Kaulah yang membawa Yuan ke sekte ini? Apakah ini berarti kau tahu latar belakangnya?" Mata Fei Yuyan membelalak setelah mendengar ucapan Xuan Wuhan. "Benar, aku tahu latar belakangnya. Aku tahu segalanya tentang dia." Xuan Wuhan berbohong kepada Fei Yuyan tanpa berpikir panjang. "Bisakah kau memberitahuku? Aku sudah mencoba mencari tahu latar belakangnya, tapi aku hanya bisa berasumsi bahwa dia berasal dari salah satu dari 4 keluarga besar." Fei Yuyan menghela napas. 4 keluarga besar? Yuan?" Xuan Wuhan menatap Fei Yuyan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Maksudmu dia bukan?" Fei Yuyan mengangkat alisnya. Tampak sedikit curiga dengan reaksi Xuan Wuhan. "Aku tidak akan memberitahumu apapun. Lagi pula aku sudah berjanji padanya bahwa aku tidak akan mengungkapkan identitasnya kepada siapapun. Jika kau sangat ingin tahu, mengapa kau tidak bertanya padanya sendiri?" Xuan Wuhan memutuskan untuk menggunakan alasan itu rahasia dan nyaris lolos dari jebakan yang telah ia buat sendiri. Fei Yuyan menyipitkan matanya ke arah Xuan Wuhan sebelum menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian dan berkata, "Lagi pula aku tidak punya waktu atau energi untuk melayanimu sekarang. Jika kau mencari murid Yuan, dia sudah beristirahat untuk malam ini. Kembalilah besok pagi." Fei Yuyan kemudian menutup pintu tepat di depan wajah Xuan Wuhan. Tetapi reaksi cepat dari kaki Xuan Wuhan menghentikan pintu agar tertutup. "Tunggu sebentar. Aku sudah menjawab pertanyaanmu. Tapi kau belum menjawab pertanyaanku. Apa yang kau seorang murid inti lakukan di tempat tinggal Yuan saat ini? Jangan bilang kau akan tinggal di sini. Kenapa itu penting? Bukan urusanmu apa yang kulakukan dengan murid lain. Tapi jika menjawab pertanyaanmu akan membuat kau pergi, maka iya, saat ini aku tinggal di rumah murid Yuan untuk sementara waktu." Xuan Wuhan menggeretakkan giginya ke arah Fei Yuyan. Meskipun sebelumnya tidak ada permusuhan di antara mereka berdua, situasi saat ini jelas telah menurunkan pendapat mereka satu sama lain. "Sekarang, jika kau tidak punya apa-apa lagi, silahkan pergi. Aku ingin kembali ke tempat tidurku, dan tidur."
sesuatu yang kau ganggu dengan ketukan kasarmu, kata Fei Yuyan sambil mencoba menutup pintu lagi. Namun Xuan Wuhan tidak mau menggerakkan kakinya, menghalangi Fei Yuyan dari menutup pintu di hadapannya. Apa masalahmu murid Xuan? Kau mungkin cucu Etua Agung, tetapi kau juga harus mengikuti aturan sekte, dan apa yang kau lakukan sekarang jelas melanggar aturan sekte. Aturan sekte mana sebenarnya yang aku langgar? Xuan Wuhan bertanya padanya tanpa malu-malu. Kau? Fei Yuyan langsung terdiam. Tidak seperti Yuan, dia tidak menghafal buku peraturan. Itulah sebabnya dia tidak bisa menjawab pertanyaan Xuan Wuhan. Bagaimana kalau begini? Untuk memastikan kau tidak menodai temanku yang tak bersalah, aku juga akan tinggal di rumah ini untuk berjaga-jaga. Xuan Wuhan tiba-tiba menyarankan. Menodai? Beraninya kau? Kau pikir aku siapa? Kenapa aku harus menodainya? Seru Fei Yuyan. Dan kau ini apakah anjing penjaga? Kau bertingkah sangat mencurigakan murid Fei. Mengapa kau tidak memberitahuku alasanmu berada di sini jika kau tidak menyembunyikan apapun? Kata Xuan Wuhan dengan mata menyipit. Karena aku? Fei Yuyan menggosok matanya dan menghela napas. Baiklah, akan kukatakan. Maukah kau meninggalkanku sendiri jika aku melakukan itu? Tentu saja, Xuan Wuhan mengangguk. Fei Yuyan menarik napas dalam-dalam sebelum menjelaskan kepada Xuan Wuhan tentang kompetisi pecapi dan Yuan menjadi pasangannya, serta alasan mengapa dia menginap di rumah Yuan, agar mereka dapat berlatih lebih efisien. Xuan Wuhan terdiam setelah mengetahui situasi tersebut, bahkan merasa agak bersalah atas perilakunya. Saya minta maaf karena salah paham. Tetapi jika hanya seperti ini, mengapa kau mencoba menyembunyikannya seolah-olah kau melakukan sesuatu yang tidak bermoral? Kata Xuan Wuhan kemudian. Aku tidak tahu, kata Fei Yuyan. Baiklah, aku terlalu lelah, dan aku masih ada latihan besok dengan murid Yuan. Aku mau tidur. Selamat tinggal. Tunggu sebentar. Satu hal lagi, kata Xuan Wuhan dengan cepat. Ada apa lagi? Fei Yuyan menatapnya dengan ekspresi lelah. Bolehkah saya datang besok dan menonton kalian berdua berlatih? Tanya Xuan Wuhan. Lakukan apa saja yang kau mau asalkan tidak mengganggu latihan kami, kata Fei Yuyan sambil menutup pintu meninggalkan Xuan Wuhan berdiri di luar dengan ekspresi bingung di wajahnya. Xuan Wuhan? Sebenarnya apa hubungannya dengan murid Yuan? Gumam Fei Yuyan pada dirinya sendiri sambil berbaring di tempat tidur untuk tidur. Namun sayangnya butuh waktu 1 jam lagi baginya untuk tertidur kembali, terutama karena dia terus memikirkan hubungan Xuan Wuhan dan Yuan. Adapun Xuan Wuhan, dia dengan berat hati meninggalkan daerah itu, tetapi dia tidak kembali ke rumahnya sendiri. Sebaliknya dia pergi menemui Tetua X, kakeknya. Oh dewaku, apa yang baru saja aku saksikan? Min Li menutup mulutnya karena terkejut setelah menguping pertengkaran kecil antara Xuan Wuhan dan Fei Yuyan. Ini pertama kalinya, dia mendengar dua murid inti bertengkar satu sama lain karena seorang murid pengadilan luar. Tidak apa-apa, meskipun aku mungkin berada di posisi yang kurang menguntungkan dalam hal status murid, cepat atau lambat aku akan menjadi murid inti, dan aku juga berasal dari salah satu dari 7 keluarga warisan. Selain itu, penampilanku tidak lebih buruk dari mereka. Setidaknya aku rasa aku tidak kalah dalam hal itu. Min Li berpikir dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak kalah dari Xuan Wuhan dan Fei Yuyan, karena mereka jelas juga berusaha untuk mendapatkan tempat di hati Yuan. Sementara itu di dunia nyata, Yuan dengan tenang berlatih sepanjang malam, tanpa sedikit pun menyadari drama kecil yang terjadi di rumahnya antara dua wanita tercantik di kuil inti naga. Begitu pagi tiba dan Yurao kembali ke kamarnya dan menyelesaikan rutinitas hariannya, Yuan kembali bermain game. Dia masih tidur? Yuan mengangkat alisnya ketika tidak melihat Fei Yuyan di ruang tamu, karena dia mengira dia sudah bangun sekarang. Mungkin dia terlalu memaksakan diri saat latihan kemarin, pikir Yuan dalam hati. Seseorang mengetuk pintu beberapa detik setelah Yuan duduk di ruang tamu untuk menunggu Fei Yuyan. Siapa yang bisa datang sepagi ini? Tanya Yuan dalam hati, sambil pergi membuka pintu. Halo, murid Yuan. Wajah yang familiar menyambutnya di pintu. Murid Min? Ada apa? Tanya Yuan padanya. Tidak ada yang penting. Aku mendengarmu memainkan kecapi kemarin, dan aku hanya ingin mendengarkannya lebih jelas. Apakah kamu berkenan jika aku melihatmu memainkan kecapi hari ini? Tanya Min Li sambil berusaha keras untuk tidak tersipu. Namun, yang mengejutkan Min Li, Yuan meminta maaf kepadanya.
Apakah latihan kita kemarin mengganggumu? Kuharap itu tidak mengganggu kultivasimu, dan aku benar-benar minta maaf jika memang mengganggu. Dan setidaknya kau bisa memberitahuku jika memang mengganggu. Min Lee sedikit terdiam. Sebagian besar bangunan di kuil esensi naga diperkuat dengan formasi yang menghalangi suara keluar atau masuk ke dalam rumah, sehingga seseorang tidak dapat mengganggu orang lain selama kultivasi mereka atau sebaliknya. Jadi tidak mungkin Min Lei bisa mendengar Yuan memainkan kecapi, tidak terpengaruh seberapa keras dia memainkannya. Jangan khawatir, aku sangat menikmatinya. Kalau tidak, aku pasti sudah mengetuk pintumu lebih awal. Min Lee menjawab dengan suara kaku beberapa saat kemudian. Yuan mengangguk setelah itu dan berkata, "Aku lega. Dan kau tentu saja dipersilahkan untuk menyaksikan kami berlatih kecapi hari ini." "Terima kasih murid Yuan," kata Min Lee kepadanya, berpura-pura seolah percakapan mereka baru-baru ini tidak pernah terjadi. Dan tepat ketika Min Lee duduk di ruang tamu, pintu diketuk lagi. "Siapa lagi kali ini?" Yuan mengangkat alisnya, heran mengapa ada begitu banyak tamu hari ini. "Halo Yuan, sudah lama kita tidak bertemu." Zuan Wuhan menyapa Yuan di pintu kali ini. "Zuan Wuhan." Yuan terkejut sekaligus senang melihat wajahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Yuan padanya. "Apa maksudmu Yuan? Bukankah seharusnya aku sesama murid sekte ini berada di sini?" tanya Zuan Wuhan kepadanya. Melihat wajah Yuan yang terdiam, Zuan Wuhan bersenyum dan berkata, "Aku hanya bercanda Yuan. Lagi pula aku sudah mendengar tentang kompetisi kecapi dan bagaimana kau akan berpartisipasi di dalamnya bersama murid Fei. Dan aku ingin menontonmu berlatih. Lagi pula kau butuh penonton untuk menilai penampilanmu kan?" Mendengar kata-katanya, Yuan mengangguk. "Masuk akal. Meskipun murid Fei belum bangun, silahkan masuk." Dia masih tidur. Dasar gadis malas. Zuan Wuhan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoreng nama baik Fei Yuan. Zuan Wuhan memasuki gedung beberapa saat kemudian. Namun yang mengejutkan Zuan Wuhan, sudah ada orang lain di dalam ruang tamu. "Kau? Bukankah kau Min Lee dari keluarga tujuh warisan? Apa yang kau lakukan di sini?" Zuan Wuhan menatap Min Lee dengan mata terbalela. Saya di sini untuk mendengarkan latihan mereka," kata Min Lee kepadanya, berpura-pura seolah percakapan mereka baru-baru ini tidak pernah terjadi. "Kau? Bukankah kau punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sebagai anggota tujuh keluarga?" Zuan Wuhan mengangkat alisnya dan menatap Min Lee dengan tatapan curiga. "Apa hubungannya menjadi anggota tujuh warisan dengan ini?" Min Lee menjawab dengan tenang. Meskipun sebelumnya ia adalah murid inti, ia tidak merasa takut atau nervous seperti kebanyakan murid yang berada di posisinya saat ini. Zuan Wuhan terdiam, terutama karena ia tidak punya kata-kata baik untuk diucapkan. Beberapa saat kemudian, Zuan Wuhan berkata kepada Yuan, "Jika murid Fei tidak segera bangun, aku akan pergi mengetuk pintunya." Namun Yuan mengelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu dibangunkan. Dia sudah berlatih berjam-jam kemarin, jadi dia pasti sangat lelah." "Lalu bagaimana dengan latihannya?" "Aku masih bisa berlatih sendiri. Ayo kita ke halaman belakang agar tidak mengganggu murid Fei," saran Yuan. Zuan Wuhan mengangguk setelah itu dan mengikuti Yuan keluar dengan Min Lee mengikuti di belakangnya. Setelah berada di luar, Yuan duduk di belakang kecapi dan bersiap untuk memainkannya. Zuan Wuhan dan Min Lee menelan ludah ngergupnya, merasa agak cemas melihat Yuan memainkan kecapi karena suatu alasan.